Hai Roma, selamat menjalani kehidupan yang baru. Semoga sukses di perjalanan selanjutnya. Senang pernah bekerja sama dan menghabiskan waktu bersamamu di kantor. Semoga cita-citamu terwujud. Sampai jumpa di lain waktu. Halo kawan-kawan, saya Muhammad Ilham Ramadan. Teman-teman panggil saya Roman. Saya dari Departemen DAK, Staf Akuntansi. Tentunya saya di sini mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bekerja sama dengan Roman, dan saya juga mohon maaf baik kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja, tapi insya Allah semua kesalahan tidak sengaja. Waktu itu ya Roman seperti biasa baru lulus kuliah, kemudian mencari kerja, dan waktu itu dapat informasi dari ECC UGM. Waktu itu masih menggunakan nama Upgrade ID, ada lowongan staf akuntansi. Kemudian saya langsung daftar di situ kayak gitu. Dan selang beberapa hari waktu itu sudah ada panggilan dari HC, dipanggil untuk tes psikotes dulu baru interview kayak gitu kan. Langsung serangkaian di hari itu juga. Kemudian waktu interview dikasih tahu sih ini butuh cepat kayak gitu kan. Jadi harus siap-siap, dan kebetulan alhamdulillah waktu itu karena saya belum ada panggilan dari manapun dan belum dapat pekerjaan juga, saya menyanggupi waktu itu. Nah, selang tes psikotes waktu itu selesai jam 10, jam 1 siang sudah langsung diumumkan saya lolos ke tahap selanjutnya, tahap interview user, di Publish jam 3 sore. Nah, akhirnya saya menyanggupi, saya datang jam 3 sore. Waktu itu bertemu sama Mas Upi, Mas Supriyana, manajer saya saat ini, sama Mbak Rida, waktu itu selaku General Manager The Publish. Nah, di situ agak deg-degan sih sebenarnya, karena ini interview kerja pertama juga. Jadi kan ketemu sama user, senang juga, bahagia. Nah, kemudian sama juga sih pertanyaannya, karena butuh cepet ditanyain kira-kira kapan bisa join di sini gitu kan. Ya tentu saja saya optimis, saya jawab besok saya siap bekerja kayak gitu. Nah, baru sorenya interview itu jam 3, selesai jam 4 kalau nggak salah. Jam 5 atau berapa aku lupa, pokoknya sekitar sore itu. Nah, malam jam 7 langsung ditelepon bahwa keterima kerja di The Publish. Ya tentu langsung saya jawab juga waktu itu by call, by telepon, ditelepon, selamat Anda diterima, kemudian ditanyain besok siap kerja. Tentunya saya langsung optimis, saya jawab ya saya siap bekerja besok. Akhirnya besok pagi dengan semangat 45 saya datang ke The Publish, menemui HC waktu itu pertama kali oleh Mbak Ayu Anggreni. Waktu itu saya masih ingat betul Mbak Ayu Anggreni yang menginterview saya, tes psikotes dan menyambut saya pertama kali itu Mbak Ayu Anggreni. Kemudian saya langsung diarahkan ke bagian Departemen Akuntansi dan Keuangan. Waktu itu menemui siapa ya, aku lupa, Mbak Ajeng ya, Mbak Ajeng, karena saya posisinya menggantikan Mbak Ajeng waktu itu. Kemudian saya langsung di training oleh beliau. Terus kesan pertama waktu itu ya pertama seneng sih ya, karena pekerjaan pertama. Terus kemudian waktu itu deg-degan sih, karena waktu mahasiswa kan seperti biasa ya, cerita-cerita dari kakak tingkat itu kerja itu sangat melelahkan, sangat membosankan, terus menyeramkan juga kayak gitu kan. Nah, sebenarnya yang takutkan sih serem sih, karena lingkungan kerja baru ya dari mahasiswa, terus kemudian di tempat kerja tentunya ya deg-degan juga bertemu orang-orang yang sudah bekerja lebih dulu, lebih senior dari saya. Nah, ternyata ketika di The Publish itu anggapan itu sirna kayak gitu kan. Karena yang saya lihat di The Publish itu bener-bener orangnya guyup rukun, adem ayem, tentrem, mirip banget dengan local wisdomnya Yogyakarta. Pokoknya pas banget The Publish dengan budaya Yogyakarta. Gitu. Kemudian story selama kerja.
Oke, ceritanya banyak sih ya, suka dukanya. Tapi banyakkan sukanya sih daripada dukanya. Ya sukanya ketemu teman-teman baru yang ternyata di sini tuh orang-orangnya satu level, dalam artian usianya hampir sama lah ya, usia kepala 2 gitu kan. Ya ada kepala 3, kepala 4 ada, cuma banyaknya mayoritasnya kepala 2 kayak gitu kan. Akhirnya saya ngerasa punya bekerja dengan teman sendiri kayak gitu sih. Kemudian karena di sini tuh bener-bener work life balance gitu antara pekerjaan, kehidupan sosial dan kehidupan beragama itu saya rasa ini komposisi yang pas gitu kan. Dan saya merasakan ada peningkatan spiritual ketika saya bekerja di sini. Jadi ketika saya bekerja di sini itu tidak hanya memikirkan dunia, tapi juga memikirkan akhirat. Itu cerita asik dan uniknya di The Publish. Terus why resign? Mengapa mengundurkan diri? Pertanyaan berat sih sebenarnya. Ya inginnya sih orang kan ketika udah kerja ya udah di situ aja gitu ya, until die kayak gitu kan. Tapi kalau dalam diri saya ada beberapa hal terkait cita-cita, terkait pencapaian yang ingin saya capai kayak gitu kan. Dan di The Publish tentunya sudah merasa sudah di titik puncaknya kayak gitu kan. Dan kehidupan belum berhenti, kehidupan saya tentunya ya belum berhenti dari sekarang, dan saya harus naik level kayak gitu kan. Nah oleh karena itu saya memilih opsi untuk berhenti dan mengejar cita-cita yang tertunda kayak gitu. Pesan untuk The Publish. Pesan untuk The Publish, saya rasa karena ini saya menemukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan local wisdomnya Jogja. Saya rasa sih pertahankan budaya di The Publish yang sangat inline dengan budaya Jogja kayak itu. Dan untuk DAK tentunya ya tetap semangat, Mbak Fadil, Mbak Atrin, Mbak Ajeng, Mbak Tias, Mas Upi, sama ada satu lagi Mbak Ratna. Terima kasih banyak sudah menerima Roman. Speechless nih sebenarnya kalau untuk DAK, karena bagaimanapun juga hampir sepertiga keseharian Roman ada di DAK itu kan, tawa, canda, ketawa, bahkan kita ya sempat ada cerita-cerita sedih juga gitu kan. Ya intinya semangat buat DAK, you do the best. Ya doanya semoga The Publish tetap jaya sesuai dengan visi misi yang sudah dicantumkan, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak CEO. Harapannya ya tentunya The Publish bisa go nasional. Tentunya go nasional sih udah, alhamdulillah udah go nasional. Ya pasti tentunya ingin go internasional juga kayak gitu kan. Ya semoga The Publish tetap jaya dan tetap sukses selalu. Semangat The Publish.